Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Shopbreaker, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan channel Kontrakan Official yang pada malam hari ini Kontrakan Official Abah Jack berada di lokasi Kampung Nagara Kasih, yaitu Kampung Among. Alhamdulillah sekarang bertepatan di pesantren Nurul Huda Among Sari RT 03 RW 11. Alhamdulillah pada malam hari ini Bajek berkunjung ke kiai yang ada di pesantren ini, juga Pak RT Pak RW dan sebagian masyarakat. Pak Bajek akan menelusuri atau ingin mengetahui pesantren berdirinya pada tahun berapa. Namun sahabat-sahabat, Pak Bajek ingin izin dulu kepada Pak RW dan Pak RT, juga kepada kiai juga masyarakat. Nanti Pak RW dan Pak RT juga kiai juga ya masyarakat mengizinkan atau tidak mengizinkannya, Abah Jack akan mendengar langsung, juga sahabat-sahabat yang di luar sana akan mendengar langsung, supaya pertemuan ini, perizinan ini tidak terlalu dalam, tidak terlalu jauh, dan juga sahabat-sahabat juga yang di luar sana mungkin ingin tahu apakah Kontrakan Official ini diterima atau tidaknya untuk mengonten di sini dan membuka sejarah-sejarah pesantren yang ada di sini. Maka sahabat-sahabat, mari kita tanya kepada Pak RT juga Pak RW kepada Kiai, nanti beliau akan menjawab memberikan izin atau tidaknya. Pak Jack juga belum tahu, tapi sebelumnya sahabat-sahabat yang ada di sana, tolong ya channel Kontrakan panteng terus, share, komen, juga jangan lupa subscribe-nya ya ini aja Pak Jack. Yuk, mari sahabat kita bertanya kepada Pak RT juga pada Pak RW. Mungkin akan diwakilkan atau tidaknya kita belum tahu. Silakan Pak RT, gimana datangnya Kontrakan Official ini, diizinkan atau tidaknya, biar masyarakat yang ada di sini tidak ada kontroversial, juga tidak ada istilahnya pro dan tidak pro-nya. Silakan Pak RT, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Jack atas waktunya. Mungkin singkat saja dari kami mewakili RW 11, khususnya mungkin di RT 3 RW 11, mengizinkan kepada Abah Jack untuk istilahnya apa ya, menelusuri mungkin ya, menelusuri sejarah, mengungkap sejarah, sejarah tentang pesantren Among Sari. Dari saya mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah Pak RW sudah welcome mengizinkan ke Abah Jack untuk mengungkap atau menelusuri pesantren yang ada di sini, yaitu pesantren Among Sari Nurul Huda dan Bakti gue belum tahu pendirinya siapa, orang kiai pertamanya siapa, dan pada tahun berapa ini didirikan ini siapa. Maka sahabat-sahabat, kita izin lagi kepada kiainya setempat juga ini sebagai keturunannya yang mendirikan pesantren ini. Silakan Pak Kiai, gimana datangnya Bajek di sini untuk mengungkap atau menelusuri sejarah-sejarah pesantren ini. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dipayun ngahaturkeun nuhun ka pangersana Bapak RW, Bapak RT, oge Abah Jack sareng grup sadayana nu tiasa hadir katampi pisan silaturahmi sareng silaturahmina. Mugia ieu janten wasilah kanggo dongkapna lungsurna rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salajengna sakumaha pamaksadan anu parantos ka uningan
ti payun simkuring ka dongkapan Abah sareng pangarsana sahabat Kang Mamat, Kang Amat, ka pangarsa pun lanceuk Kanjeng Muhammad Tosin. Hapuntenna dina wengi ayeuna pun lanceuk ajengan Muhammad Tosin karesan anjeunna menuju kirang sehat sehingga teu tiasa hadir dina kaayaan kondisi sapertos kieu. Namun pada intina ti pihak kulawargi sabadana ayeuna kamari simkuring ngobrol sareng pun lanceuk ugi pun Adi ngahaturkeun nuhun ka Bang Jack sareng tim dari kontrakan ofisial anu parantos ngaluangkeun waktos ngiring ngemutan utamina di lingkungan si Pasantren Nurul Huda Among Sari Desa Negara Kecamatan Ciberem anu memang ieu pasantren teh numutkeun sarios cados sepuh kapungkur da karesan simkuring oge teu acan aya pinten dipalih dieu ieu pasantren kapungkurna mah namina teh Pasantren At-Tawakal tahun 1830 anu ayana teh satacan di Among Sari nyata ayana teh di Sumur Bandung di leresan caket lapang Lanud palih kaler kumargi aya pergeseran sareng aya perluasan wilayah lapangan udara di payun saurna gitu nya ngalih ka wilayah Nagara Kasih. Nah, ka ayeuna keun rupina disabatkeun aya Among Sari, aya Sukamaju, aya Negla, aya Sinanggali, kapungkur mah ngagembleng we sabeutna Nagara Kasih. Tuhan mah gobras oge kalebetna saurna teh Nagara Kasih keneh saurna gitu. Satos aya pengembangan we mungkin aya dipisah-pisah wilayah-wilayahna teh. Nyata anu ngadirikeun pasantren anu kapung lamina At-Tawakal disebat At-Tawakal teh serba kunyalira gitu janten seureuh tawakal pisan cenah ajengan nya kitu cenah kan Panjek ya nyata ku pangersana Mama Eyang sok nyebatkeun anak kulawargi nyebatkeun Mama Eyang kasapuan Kiai Haji Dahlan bin Kiai Haji Muhtar gitu saparantosna Kiai Haji Dahlan bin Kiai Haji Muhtar ngantunkeun nya dilajengkeun ku pun Bapak Kiai Haji Jainuddin ngantunkeun teras painten ku pangersana ajengan Ilin Rosihin ngantunkeun deui nya painten dugikeun ka sababaraha kali pergentosan dugikeun ka ayeuna di Cepeng ku pun lanceuk ajengan Muhammad Tosin dugikeun ka dangat ayeuna dina perkembangan pangaosan kegiatan-kegiatanana seueur wartosna ugi tiasa ayeuna kauninga mencetak para ulama, para kiai lulusan ti Pasantren Nurul Huda Among Sari anu tersebar aya di wilayah Cikalo, Sukaraja, aya di daerah Bekasi, daerah Bandung, aya seueur lah kitu. Namun panginten ku ayeuna katerbatasan sareng ayeuna kaalpaan simkuring utamina di dieu nu karos pisan urang kalih teh ayeuna mah teu di Barung sareng sakola mah ada limun kitu bah kana pasantren anu khusus teh ya panginten mudah-mudahan ayeuna ku Abah tiasa dongkap ka dieu ngaguar supados ayeuna sami-sami mencari solusi kinten-kintena ayeuna kumaha solusina anu sae mungguh Allah sareng sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados ieu perjuangan ditulis di kesepuhan teh perjuangan ayeuna tegakna agama Islam di muka bumi teh ngalangkungan pondok pesantren tiasa ngadeg deui kitu pinten Pak bahasa kumaha cita-cita sepuh tisimkuring cekap sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita perlu berpikir dan tidak perlu mengkaji bahwa pesantren ini Nurul Huda ada sejarahnya. Kata ajengan beliau berkata bahwa dulu itu bukan di sini tapi berada di lapangan Lanud dikarenakan ada pergeseran atau ada pergantian peromakan karena dijadikan lapang maka pesantren Nurul Huda ini pindah ke sini pada tahun 1830
Yes. Nah, dari mulai dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dahlan. Nah, Bapak Kiai Haji Dahlan itu adalah pendiri Pondok Pesantren Nurul Huda pertama. Nah, setelah itu ya mungkin Allah juga memanggil kepada beliau, maka bergantilah dengan Bapak Kiai Haji Zainuddin. Itu beberapa langkah-langkah pendidikan juga, alhamdulillah. Bahkan santrinya juga sahabat, kata beliau itu ada dari Bekasi, Pekalongan juga sampai mancanegara lah gitu. Alhamdulillah. Cuman setelah itu Bapak Haji Zainal Abidin meninggal dunia. Terus ada lagi penggantinya sebagai pengurus juga di sini, pimpinan Pondok Pesantren Huda itu ada Kiai Haji Muhammad Kiai Haji Ilin. Kiai Haji Ilin dulu, sahabat. Nah, setelah Kiai Haji Ilin meninggal dunia juga, maka sekarang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Tosin. Alhamdulillah, sahabat. Ini Kiai Haji Muhammad Tosin itu sahabat Bajek juga. Dulu waktu di Al-Irsabiyah Kiai Haji Jenden gitu. Waktu ngaji, kalau dulu istilah bahasanya pasaran lah gitu. Itu beliau mengatakan seperti itu, kata Pak Haji Kiai Hujan Pusat Neng, ya. Gitu. Ceritanya seperti itu, sahabat. Maka sahabat-sahabat yang ada di luar sana, memang penduduk atau pertalian sekarang pesantren kalau tidak ada di sekolah, diadakan sekolahnya memang mungkin itu rada kurang gitu. Cuman sahabat-sahabat di sini mengandalkan secara pendidikan zaman dahulu. Ya, baca kitab kuning, jurumiyah, sorof dan sebagainya. Bahkan di sini juga ada masjid talim juga ya, jangan. Iya. Masjid talim juga ada, diadakan pengajian-pengajian 1 minggu sekali, bapak-bapak atau ibu-ibunya di masa kesini juga. Ya, terus sahabat-sahabat, sekali lagi dari Abah Jack salam juga ya untuk bantu dan share juga biar semua sahabat diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah Jack juga tidak akan lupa, akan mendoakan sahabat-sahabat yang ada di luar sana, mudah-mudahan yang telah menonton channel ini juga men-share dan men-komen, juga men-subscribe, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada Anda semua. Amin. Dan mudah-mudahan sekali lagi sahabat-sahabat biar tidak terlalu jauh, dan sahabat akan menanyakan juga kepada Ajengan Enam, juga Pak RT, Pak RW, juga Bapak yang ada di sebelah kiri saya. Bajek tidak akan membuka aja pesantren ini juga, cuman ingin membuka apa arti negara kasih dan Among Sari. Nah, Bajek ingin tahu biar masyarakat di sini juga, terutama masyarakat yang ada di sini juga, sahabat yang datang ke sini, yang beli tanah di sini, bikin rumah di sini, yang bukan asli orang sini, biar tahu dan juga bisa mendukung apa keinginan dan kegiatan pesantren di sini. Jadi sahabat, saya Bajek juga khawatir gitu. Kalau pesantren kalau tidak ada yang bermukimnya, bagi Abah Jack itu khawatir juga. Maka sahabat, yuk kita tanya kepada Ustadz Nang, juga Pak RW, Pak RT. Abah Jack ingin tahu yang lebih dalam tentang masalah negara kasih ini. Terus Among Sari ini apa? Kenapa bisa jadi Among Sari? Kenapa jadi negara kasih ya? Silakan ajengan, biar sahabat yang ada di luar sana tahu ya, bahwa negara kasih ini punya sejarah juga. Silakan ajengan. Kalau untuk sejarah negara kasih ya, tidak terlalu banyak mengetahui karena mendengar secara turun-temurun dan juga belum dibukukan apakah keasliannya, kemudian belum juga dijadikan sebuah pedoman yang dinyatakan keabsahannya itu ada. Hanya menurut cerita-cerita dari orang tua saja, mendengar secara turun-temurun, dan mohon maaf juga kalau yang namanya cerita-cerita berarti ada penambahan, ada pengurangan. Wallahu alam. Sebelah sini saya juga tidak mengatakan bahwa 100% seperti itu. Jadi ini hanya menyampaikan apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya alami dari warga sekitar di sini. Karena untuk negara kasih itu ada kaitannya, kampung negara kasih itu katanya ada kaitannya dengan pembukaan sebuah
wilayah. Dahulu ada seorang ulama yang diutus dari wilayah kerajaan Mataram, yang diutus ke wilayah sini, belum ada namanya saat itu, hanya diutus saja ke daerah sini. Kemudian ketika diutusnya itu, dia adalah salah satu penyebar agama Islam dari wilayah timur daerah Mataram. Dia mendapatkan tugas dari gurunya bahwasanya untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Tatar Sunda, dan di sana katanya itu sudah ada 4 orang yang terlebih dahulu membuka kampung yang namanya, yang sekarang kita kenal dengan kampung Nagara Kasih gitu. Nah kemudian yang 4 orang itu ya menurut cerita-cerita dari masyarakat gitu, alhamdulillah ini sahabat-sahabat saya ini pada datang, alhamdulillah sahabat-sahabat sini Pak. Alhamdulillah. Jadi yang sudah ada di sini itu yaitu dari yang disebut dengan Eyang Aksan, Eyang Praksan, Eyang Riksan, dan Eyang Nariksan. Bahkan sering ketika tanggal 10 Syawal itu kita mengadakan hadroh secara kebersamaan di Makom Gunung Pereng. Di sini juga ketika ada pengajian setiap Kamis dengan pengajian ibu-ibu, dan juga setiap malam Rabu pengajian bapak-bapak, itu orang yang memimpin tawasul dan hadiah selalu itu menyangkut yang Aksan, Raksan, Nariksan, itu selalu disebut-sebut. Nah kemudian ketika sudah datang, katanya itu yang datang ke sini itu namanya itu adalah Kiai Haji Muhammad Bakri, yang diutus dari sana itu Kiai Haji Muhammad Bakri. Kiai Muhammad Bakri karena sudah ada 4 orang di sini, untuk Eyang Aksan dan Eyang Aksan dan Nariksan, ya, Eyang Aksan dan Riksan ya, kata ya, Aksan, Raksan, Riksan dan Nariksan. Untuk Eyang Aksan dan Eyang Nariksan itu dialihkan tugas itu ke wilayah Sukaraja. Kemudian untuk 2 lagi Eyang Riksan dan Nariksan itu ditugaskan ke wilayah Cihejo, Lubisari. Jadi karena di sini katanya sudah ada petugasnya untuk meneruskan perjuangan Islam, yaitu Kiai Haji Muhammad Bakri. Nah, kemudian melahirkan putra Muhammad Bakri itu, katanya putranya itu Syekh Arya Demang Sampayan. Jadi menurut versi yang saya ketahui bahwa Syekh Arya Demang Sampayan itu putra dari Kiai Haji Muhammad Bakri. Gitu. Nah, sehingga di makomnya itu sering disebut Syekh Arya Demang Sampayan Kiai Haji Muhammad Bakri. Itu adalah antara anak dengan seorang ayah. Dua-duanya adalah ulama penyebar agama Islam. Dalam perjuangannya banyak sekali yang beliau kerjakan, mulai dari menata pertanian, perkebunan dengan masyarakat, pendekatan yang cukup padat dengan pendekatan-pendekatannya itu, sehingga suatu saat katanya itu Syekh Arya Demang Sampayan itu tertarik dengan seorang wanita yang ada di sini, yang namanya itu Siti Ratnasari ya, Siti Ratnasari. Kemudian terjadilah pertemuan antara kedua keluarga dan juga orang tuanya pas di hari yang akan ditentukan untuk melakukan prosesi lamaran. Gitu. Ternyata Syekh Arya Demang Sampayan ini oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sebuah penyakit ya, sebuah penyakit
sebuah penyakit, sehingga yang menyebabkan penyakit itu oleh Allah SWT dipanggil sampai meninggalnya. Belum sempat untuk melamarnya, sehingga di cerita rakyat sekitar sini Syekh Ratna Sari itu disebut juga dengan Eyang Lamaran. Eyang Lamaran karena belum sempat dilamar, calonnya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kemudian murid-muridnya juga yang dari Mataram itu kurang lebih 40 orang ditambah satu dengan berarti sisa 39. Itu ada yang kembali lagi ke Mataram, ada juga yang menyebar berbaur dengan masyarakat sini. Nah, sehingga karena ada cerita kasih yang belum tersampaikan, yang belum terwujud, maka dinamakanlah ini menjadi Nagara Kasih. Nagara Kasih. Nah, perkara untuk nama Among Sari sendiri saya juga belum begitu paham. Hanya yang jelas ketika ada beberapa orang tua itu ditanya tentang adanya seorang tokoh orang tua dari Kiai Haji Muhammad Bakri itu katanya Kiai Haji Amang Sari Mukti. Nah, kemungkinan besar jadi nama Among Sari ini diambil dari orang tua dari Kiai Haji Muhammad Bakri. Itu versi-versi yang saya dapat dari cerita-cerita orang. Tapi mohon maaf, ini juga hanya sebuah cerita yang saya sendiri belum bisa membuktikannya. Makanya alhamdulillah Abah bisa datang ke sini. Mungkin dengan teknik-teknik Abah yang sudah berpengalaman bisa membantu apakah cerita-cerita rakyat seperti itu benar adanya atau hanya cerita dongeng saja gitu. Supaya kami di sini betul-betul bisa mendengarkan sebuah sejarah bagaimana perjuangan sepuh-sepuh yang terdahulu dalam menegakkan agama ini. Itibar bagi kami, pembelajaran bagi kami supaya kami lebih semangat lagi dalam memperjuangkan agama ini. Begitu alhamdulillah sudah bisa datang ke sini. Terima kasih. Sahabat, ternyata Kampung Nagara Kasih ini ada berkaitan juga dengan Kerajaan Mataram, sahabat. Abah tertarik juga. Maka insya Allah Abah nanti setelah ini kita telusuri apakah benar atau tidaknya. Insya Allah apa akan menelusuri. Cuman sahabat-sahabat, cerita Ustadz Nang ini berkaitan tentang Nagara Kasih ini ada kaitannya juga para ulama-ulama terdahulu yang menegakkan agama Islam. Sampai memang ada cerita kata Pandang ini, Nagara Kasih itu awalnya ada seorang ulama melamar suatu orang istri yang namanya Siti Ratnasari. Kebetulan sahabat, istri saya juga Ratnasari itu. Oh, subhanallah. Kebetulan juga doanya aja sahabatnya. Jadi alhamdulillah malam ini Abah Jack tidak akan mengulang lagi kata-kata takut Abah Jack salah. Alhamdulillah sahabat-sahabat sudah mendengar apa yang diceritakan oleh Pak Ustadz Nang, sejarah tentang Nagara Kasih. Ya, ini cerita dari kata-kata orang tua yang dahulu. Jadi sahabat-sahabat, untuk podcast ini, pertemuan ini, Abah Jack akan menutup dulu. Nanti kita lanjut dengan penelusuran dan memperlihatkan persyaratan-persyaratan yang akan nanti Abah kamera atau apa shooting lah gitu ya sahabat-sahabat ya. Jadi sekali lagi sahabat, mungkin pertemuan ini alhamdulillah Pak RT, Pak RW juga sudah mengizinkan, welcome untuk Abah bereaksi di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan apa yang kita inginkan ya sahabat. Dan mudah-mudahan sekali lagi sahabat-sahabat yang dari luar sana, sekali lagi subscribe ya. Subscribe ini bahasa apa udah seperti ini. Subscribe, komen, like dan share ya kepada teman-teman. Yuk kita tutup dengan bacaan basmalah alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.